Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Nggih. Bapak. Nggih. Bagaimana Ibu kabar? Alhamdulillah Nggih. masih sehat, masih Iya. berpuasa. Ini Ibu ngapunten, saya izin menghadap Ibu ini sebagai kepala sekolah juga pemimpin sekolah di SD Mirip ini ya Bu ya. Iya, Ini Pak. terkait tugas saya Ibu sebagai BPD untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan. Baik. Tentunya kan selama ini sebagai pemimpin kan yang pasti selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan lingkungan ya Bu ya, di situ yang harus melakukan tindakan semacam pengambilan keputusan yang mendasari kebutuhan siswa, terus nilai-nilai kebajikan kan bertanggung jawab. Ini izin saya melakukan wawancara ya Ibu. Iya, silakan. Ini selama ini Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau tujuan moral yang ada di sekolah Ibu? Baik, Bapak, terima kasih sebelumnya. Kasus atau suatu permasalahan yang terkait dengan dilema etika ya Pak ya. Memang dilema etika untuk pengambilan keputusan hal tersebut ini bukan suatu hal yang mudah ya Pak ya. Kita ketahui menurut sepemahaman saya, dilema etika ini di mana kita bisa mengambil suatu keputusan untuk suatu permasalahan, di mana di dalam permasalahan ini atau dalam kasus ini mengandung nilai-nilai kebajikan, atau bisa dikatakan kasus yang menyangkut hal yang benar melawan benar gitu ya Pak, sehingga kita dilema dalam mengambil suatu keputusan tersebut. Beda dengan rujukan moral ya Pak. Kalau rujukan moral sudah pasti ini salah, ini salah, yang ini juga salah misalnya begitu. Kalau rujukan moral memang sudah inilah istilahnya lebih mudah kita dalam mengambil keputusan ya Pak. Kalau etika yang dilema etika ini memang tentunya menjadi suatu hal yang sulit bagi seorang pemimpin Pak. Jadi biasanya kami untuk mengidentifikasi, kami harus mempelajari dulu Pak permasalahan tersebut atau kasus tersebut. Apakah di dalam permasalahan tersebut terdapat nilai-nilai kebenaran atau terdapat nilai-nilai yang bertentangan. Biasanya dilema etika ini berkaitan dengan nilai moral gitu Pak. Nilai moral, nilai toleransi yang harus kita junjung tinggi. Nah, seperti itu Pak. Jadi untuk mengidentifikasinya saya harus menguji dulu Pak. Menguji permasalahan tersebut, tidak bisa saya langsung mengambil keputusan begitu saja. Jadi harus melakukan pengujian dulu untuk memahami dengan betul permasalahan tersebut. Berarti Ibu dalam melakukan identifikasi itu mempelajari masalah terlebih dahulu ya Bu ya, dan melakukan pengujian. Iya. Dan ini Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan. Iya. Jadi ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, Bagaimana? Iya Pak. Nah, kembali yang seperti yang saya sampaikan Iya. tadi, bukan hal yang mudah memang Pak. Suatu pembelajaran, itu suatu pembelajaran untuk pengambilan kasus yang sama-sama benar. Yang ini benar, yang ini benar. Oleh karenanya selama ini yang sepengalaman saya Pak, selama saya memimpin di sini, saya tidak bisa mengambil keputusan itu secara sepihak Pak. Jadi saya perlu melibatkan berbagai pihak, melibatkan dewan guru, melibatkan misalnya ini berkaitan dengan siswa, saya harus melibatkan dengan siswa, mendengarkan pendapat siswa. Kemudian bila berkaitan dengan wali murid, saya harus berkaitan dengan wali murid, saya harus bekerja sama juga dengan wali murid. Jadi di sini kami perlu mempertimbangkan berbagai pendapat dari semua stakeholder yang ada di sekolah saya. Jadi saya
tidak bisa mengambil keputusan secara berusaha ya Pak, kalau bahasa Jawanya itu begitu. Jadi kami betul-betul harus mempelajari dulu, harus betul-betul berdiskusi dulu dengan semua stakeholder yang ada di sini. Bila mana perlu, kami akan melibatkan Dewan Pendidikan yang ada di sekolah. Begitu Bapak. Jika untuk ini itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan bagus. Baik Pak, langkah ya Pak untuk prosedurnya. Yang pertama saya melakukan pengujian itu dulu Pak. Pengujian dari suatu permasalahan ini yang pertama uji kebenaran dulu. Dari kasus ini menyangkut nilai kebaikan ataukah nilai-nilai yang bertentangan di dalamnya. Kemudian nilai legalitasnya Pak, uji legalitasnya. Permasalahan ini berkaitan dengan hukum enggak? Bila saya mengambil keputusan A misalnya, nanti jangan-jangan ini nanti bisa bermasalah dengan hukum, atau misalnya bertentangan dengan aturan kode etik sekolah misalnya begitu. Jadi tentu prosedurnya harus menguji dulu, kemudian memahami, menggali lebih dalam permasalahan tersebut untuk mengumpulkan data-data. Nah, data-data ini sebagai dasar kami untuk mengambil keputusan yang terbaik, keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak, yang tidak merugikan dan efisien. Berarti ada tiga ya sampai menguji kebenaran, terus legalitasnya bagaimana kayak gitu ya, dan memahami lebih dalam nilai-nilainya. Dan ini itu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, Bapak. Yang saya anggap efektif yang pertama, Bapak, saya di sini bekerja sama juga dengan Dewan Pendidikan. Jadi pendapat atau masukan atau katakan ini pengalaman yang mungkin pernah terjadi dalam hal yang sama di sekolah ini bisa saya gunakan sebagai referensi Bapak. Jadi referensi dari sesepuh lah istilahnya begitu, gitu Pak. Karena ini menyangkut nilai moral. Kalau kita sudah membawa bendera nilai moral Pak, kadang-kadang hal-hal yang salah itu kadang-kadang kita inggirkan begitu, gitu. Jadi karena kebijakan yang harus kita ambil, sudahlah ini yang sekiranya masih bisa ditoleransi kita inikan dulu gitu. Kadang-kadang begitu Bapak ngapunten ya, kondisi di lapangan memang seperti itu ya Pak ya. Jadi kita perlu memperhatikan dari pendapat semua dewan guru, masukan dari Dewan Pendidikan. Kadang saya juga, karena saya juga di sini sebagai kepala sekolah baru termasuk Pak, sehingga saya sering juga belajar pengalaman dari bapak-bapak kepala sekolah yang senior Pak. Dan jadi kadang-kadang masukan dari mereka ini menurut saya efektif Pak. Jadi bisa saya gunakan sebagai acuan, sebagai referensi saya apabila saya menemukan permasalahan di wilayah etika. Jadi intinya kerjasama pendapat dari Dewan Pendidikan itu betul ya Bu ya, bisa menjadi pertimbangan. Dan ini Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Betul. Tantangan memang pasti ada. Oke Pak, tantangan karena sekali lagi ini tadi menyangkut masalah moral ya Pak, benar lawan benar gitu. Tetapi di sini karena melibatkan banyak pihak, tidak semua pihak ini satu visi Pak. Dan kadang-kadang dari beberapa dewan guru yang kita ajak diskusi ini memiliki atau tetap mempertahankan pendapatnya seperti itu. Jadi kadang-kadang di sini ada perbedaan pendapat. Salah satu contoh ini Pak, misalnya ada salah satu siswa yang ketika akan naik kelas
si anak ini jarang masuk, Iya. jarang mengerjakan tugas, Iya, seperti itu sudah ya aktif Bapak. ya, Bu, ya. Iya. Iya. Sedangkan ini sudah harus naik kelas gitu. Yang guru kelas ini kesulitan untuk mengolah nilai dan Iya. lain sebagainya. Sedangkan di sini untuk memperhatikan nilai-nilai moralnya, diupayakan pendekatan dan lain sebagainya supaya si anak ini tetap naik kelas, gitu nih Pak. Nah, di sini kan sering terjadi pro kontra ini Pak, betul. Nah, seperti itu. Jadi tantangan istilahnya mereka untuk mengambil keputusan yang terbaik, yang berpihak pada siswa, yang bisa dipertanggungjawabkan juga. Ini ada rasa yang masih kurang bagaimana begitu Pak. Betul sekali. Kemudian ini dari pihak sekolah sendiri. Ada kadangkala juga ada tantangan dari wali murid Pak. Kita tahu bersama bahwa wali murid tidak sama karakternya nih Pak. Ada yang mereka bisa diajak untuk bekerja sama, diskusi. Kadang ada yang susah diajak untuk diskusi ya Pak. Kadang mereka ada yang ya kembali lagi ke karakter manusia masing-masing. Sejauh ini itulah Pak tantangan kami. Ini Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu ya, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema itu? Iya, jadwal ya Pak, jadwal khusus. Sebenarnya ada sih Pak. Kalau di sini saya kembali lagi ke kasus yang sudah saya ceritakan tadi. Jadwal tertentu, jadwal khusus ini biasanya kami gunakan untuk rapat intern ketika kelulusan dan kenaikan kelas. Nah, di sini sering kali Pak, sering kali muncul kasus-kasus dilema etika. Jadi ini sudah pasti kami harus mendiskusikan. Bila mana tersebut bisa diselesaikan ketika itu kita selesaikan segera. Bila mana harus melibatkan pihak-pihak yang lain dulu, ya tapi kita harus membuat jadwal berikutnya. Berarti langsung menyelesaikan di tempat ya? Iya, bila mana memungkinkan. Jadi tergantung kasus yang kita alami tersebut ini. Untuk prosedurnya itu apa aja Bu yang dijalankan untuk penyelesaian itu? Kalau prosedur di sini tentu saja kami mengadakan rapat ya Pak. Jadi kami tentu berdiskusi, tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri ya Pak ya. Kami prosedur di sini yang kami jalankan adalah dengan kerjasama, dengan melaksanakan rapat intern dari semua dewan guru, dengan melibatkan komunitas sekolah, dengan pendidikan seperti itu. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa itu yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema? Iya, Bapak. Itu tadi sudah saya paparkan sedikit. Yang pertama, saya bekerja sama dengan sesepuh istilahnya begitu, Dewan Pendidikan yang ada di SD Lirik 1 ini Bapak. Kemudian dengan Bapak Ibu guru yang senior, yang mereka lebih memahami kondisi lapangan dan karakter yang ada di sekolah. Kemudian satu lagi pengalaman, belajar dari pengalaman kepala sekolah yang senior juga Bapak bisa digunakan sebagai pertimbangan. Iya, berarti kembali lagi intinya kita itu berkolaborasi. Betul. Oke, yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan ini? Pembelajaran bagaimana itu? Oke Bapak, jadi selama saya melaksanakan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, di sini saya tidak boleh dan tidak bisa secara sepihak. Kami harus melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Keputusan yang kami ambil harus berpihak pada siswa, terutama yang paling penting, dan menjunjung atau berbasis pada nilai-nilai moral, nilai-nilai kebajikan itu tadi. Dan keputusan yang kami ambil yang paling penting harus bisa kami pertanggungjawabkan. Artinya bisa diterima oleh semua pihak, tidak merugikan semua pihak,
dan efektif. Nggih. Jangan sampai keputusan yang kami ambil ini menimbulkan satu masalah di belakangnya, atau paling tidak paling tidak ada rasa nanti menyesal di belakang hari seperti itu. Siap, Ibu. Alhamdulillah sangat luar biasa ini Bu dari tataran Ibu terkait pengambilan keputusan. Alhamdulillah kita saling berbagi ya Pak ya, saling belajar. Saya akan belajar ini dari Ibu. Terima kasih, sama-sama Bapak. Ya, alhamdulillah sukses selalu Ibu dalam Terima memimpin sekolah. Banyak-banyak mohon maaf ini merepotkan jenengan. Boleh, tidak apa-apa Pak. Oke, Terima siap kasih. Ibu. Ya, alhamdulillah makasih Ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak menonton izin saya menghadap Bapak terkait juga saya di penggerak, di mana tugas kali ini saya ditugaskan untuk melakukan wawancara terhadap Bapak selaku pimpinan saya selaku kepala sekolah terkait pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan. Khususnya pengambilan keputusan yang mengandung unsur pidana etika. Seperti itu Pak. Nah, untuk itu mohon minta waktunya saya Pak untuk melakukan sedikit wawancara dengan jenengan. Nah ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus ini Pak yang merupakan dilema etika di sekolah selama ini? Terima kasih. Kita di sekolah itu kan kerja tim ya, teamwork. Artinya kalau masalah kurikulum kita punya tim kurikulum, masalah humas kita punya tim humas, begitu pula di keseluruhan dan sebagainya. Maka saya sifatnya biasanya itu di samping pengamatan, kemudian kita juga setiap habis ada kegiatan kita minta laporan. Dari laporan-laporan itu maka kemudian kita dapat bahan, jadi dapat bahan untuk mengambil keputusan berikutnya terkait dengan hal-hal yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan, mungkin ada ketidaksesuaian dan sebagainya. Oh, seperti itu ya. Berarti intinya melibatkan semua komponen ya Pak ya. Seluruh waka di sini. Ya. Terus ini Pak terkait selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Ini itu dalam psikologi biasanya disebut sebagai approach konflik ya. Jadi dua hal yang sebetulnya sama-sama menguntungkan, sama-sama menyenangkan, tapi harus dipilih salah satu. Ya, untuk diputuskan salah satu yang dijalankan. Biasanya kita lakukan dengan mempertimbangkan sisi positif negatifnya. Jadi kalau kita ambil keputusan yang A misalnya, itu kita data, kita cari dampak positifnya apa saja, perlu kita tulis. Kemudian dampak negatifnya apa. Kemudian kalau B juga gitu, kita cari dampak positifnya apa, negatifnya apa. Bila perlu, tadi kita minta masukan juga dari tim kita. Kalau terkait dengan masalah kurikulum, ya kita bicarakan dengan tim kurikulum. Maka saya program kurikulum berbeda, sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan. Tentu kita prioritaskan yang dampak positifnya lebih bagus dan seminimal mungkin dampak negatifnya. Berarti mengkaji yang dampak positif yang lebih besar ya Pak ya, dari dua kepentingan tadi yang utama kayak itu. Kadang-kadang itu nampaknya ini yang baik, nampaknya ini yang baik,
Tapi sebelum kita kaji, kita identifikasi dampak positif negatifnya, nanti jangan-jangan malah sebaliknya gitu. Terus tiga langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama Dalam hal untuk penyelesaian pengambilan keputusan mulai saya selalu koordinasikan dengan manajemen. Jadi saya memang sudah punya konsep, artinya yang saya yakini terus yang benar adalah ini. Nah, tapi selalu saya bicarakan dengan tim manajemen saya supaya apa? Ketika keputusan itu kita ambil, tidak hanya kepala sekolah saja yang bertanggung jawab, tapi tim kita ini semua bertanggung jawab. Jadi karena tahu dulu permasalahan seperti apa, kenapa saya ambil keputusan seperti ini, kemudian baru dari tim manajemen kan ngasih masukan-masukan. Nah, akhirnya kita putuskan bersama sehingga tanggung jawab bersama untuk bisa melaksanakan keputusan yang sudah kita tetapkan. Berarti kita berkoordinasi dengan manajemen Betul. di sekolah kita. Supaya nanti kita tidak single fighter ya. Nanti Wakasek atau tim manajemen bisa, oh itu kan keputusannya kepala sekolah. Nah, ikut itu jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, jadi merupakan sebuah keputusan yang ini ya Pak ya. Tidak ada kesepakatan bersama. Terus ini Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal yang efektif itu hal-hal seperti apa? Yang paling efektif itu apabila keputusan itu sudah kita musyawarahkan dengan tim manajemen dan juga pihak-pihak terkait. Ya terkait kalau misalnya hubungannya dengan guru, ya, kemudian manajemen nggak apa-apa tahu, artinya itu bukan hal yang rahasia, itu sebaiknya memang kita koordinasikan bersama sehingga nanti begitu kita sudah ambil keputusan baik yang terlibat secara langsung maupun tidak itu sama-sama mengambil tanggung jawab dan itu meringankan tugas kepala sekolah. Terkait ini Pak, terkait dalam hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan kalau perhatikan yang bisa yang efektif, terus kalau kali ini tantangannya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, tantangannya bagaimana? Tantangan dalam pengambilan kasus dilema etika itu adalah apabila keputusan yang kita ambil itu melibatkan beberapa kepentingan. Kita tahu bahwa ada kecenderungan dari kita itu kan untuk mendahulukan kepentingan pribadi atau kelompok. Itu menjadi tantangan tersendiri. Sehingga kalau kita bertemu hal yang sedemikian ini, itu biasanya agak rumit kita mencari solusinya. Makanya dengan semakin banyak melibatkan manajemen, kemudian juga guru-guru yang kompeten, itu menjadi solusi yang terbaik. Jadi tantangan paling berat memang itu, karena kadang-kadang misalnya ini kurikulum punya program ini, sementara keseluruhan punya program ini, kurikulum alasannya untuk meningkatkan pembelajaran, agar adanya itu bisa dipakai untuk satu kegiatan saja gitu ya. Karena mungkin di luar yang sudah kita programkan. Nah itu akhirnya kita harus secara bijak kita bicarakan bersama. Ya, kemudian kita cari alternatif yang terbaik. Kemudian tadi kan di depan sudah saya uraikan segi positif negatifnya seperti apa dan dampaknya kalau kita ini lembaga pendidikan harus yang memang untuk kepentingan peningkatan kompetensi siswa. Ya. Dan yang sering tidak disadari itu kadang-kadang kan kita nggak tahu kan siswa kita itu
jadi apa, mau bekerja di mana. Sehingga dari sisi kurikulum, lebih baik untuk pembelajaran gini. Padahal dari kegiatan kesatuan karakter, menunjukkan karakter, kreativitas itu sangat dibutuhkan. Nah, kayak seperti itu timbulnya dilema etika biasanya dari situ. Karena ada kepentingan yang saling berlaku, bertolak belakang. Dengan waktu yang bersamaan juga ya Pak, ya kita harus diputuskan. Terus selanjutnya ini Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu, misal aja ini dalam menyelesaikan kasus-kasus yang tadi itu, misal ada, apakah langsung menyelesaikan atau menjadwalkan di hari-hari tertentu? Jadi biasanya begini, kita lihat dulu untuk permasalahannya, kemudian kira-kira itu melibatkan siapa saja untuk bisa kita ajak ambil keputusan secara mufakat. Nah, ketika itu juga kita lihat reaksi emosional dari masing-masing pihak, dari guru atau dari tim manajemen dan sebagainya. Ketika salah satu ada yang masih emosional, maka tentu kita tidak akan bisa mengambil keputusan secara baik. Jadi kalau kelihatan masih ada yang emosional, maka lebih baik kita jadwalkan berikutnya sampai emosinya reda, bisa berpikir jernih. Tapi kalau misalnya ternyata tim yang kita harapkan itu sudah ada, artinya dari orang-orang yang terlibat dalam rangka untuk pengambilan keputusan itu ada, kemudian tidak ada perasaan emosional dan sebagainya. Nah, saat itu sedapat mungkin kita selesaikan. Semakin cepat diselesaikan, masalah itu akan semakin baik. Ya. Berarti intinya melihat skala prioritas seperti itu ya Pak ya. Ya, karena kalau lagi emosional, orang sudah nggak bisa berpikir logis. Gitu, ya. Tapi lebih banyak menggunakan perasaannya gitu. Terus kalau itu Pak, andaikan harus diselesaikan segera kayak gitu, pokoknya harus hari ini keputusan ini diambil, itu prosedur yang biasa Bapak jalan itu bagaimana? Kalau terpaksa biasanya ya karena harus segera dilaksanakan, maka ya kita minta kesepakatan dari orang-orang yang terlibat, pihak-pihak yang terlibat. Karena nggak bisa ditunda lagi, nggak mungkin. Jadi kita putuskan, tapi tetap itu adalah menjadi keputusan bersama. Apapun hasilnya itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan orang per orang. Tidak berarti kalau saya tadi tidak menyetujui terus tidak ikut mendukung, tidak. Kita biasa tanamkan bahwa kalau sudah kita putuskan, baik melalui musyawarah mufakat, kemudian kalau terpaksa harus voting, minta pendapat, ya udah itu kita yakinkan bahwa itu tanggung jawab kita bersama. Selanjutnya ini, adakah ini seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus pidana etika? Tadi kan Bapak disampaikan ada tim. Tentu ada. Kita punya tim manajemen. Alhamdulillah kalau di sekolah kita ini agak solid ya. Solid artinya saling mendukung. Kalau misalnya terjadi ada pertentangan sedikit-sedikit, saya pikir itu wajar. Tapi begitu sudah kita ambil keputusan, itu adalah kita wajib melaksanakan bareng-bareng. Udah selesai. Menarik sekali ini kan. Terus yang terakhir Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan Pak? Contohnya dari banyaknya problem di sekolah, terus gimana itu bagaimana? Apa
apapun keputusan yang kita ambil, termasuk ketika menyusun program sekolah, kemudian juga kita evaluasi dan sebagainya, maka yang terbaik adalah dengan melibatkan pihak manajemen. Selalu kita libatkan pihak manajemen, karena kepala sekolah itu nggak akan bisa jalan sendiri tanpa dukungan dari teman-teman atau bapak ibu yang ada di manajemen. Ya, kita saling dukung. Jadi kalau keputusan itu kita ambil berdasarkan usulan dari bawah, kemudian kita sepakati di manajemen, itu adalah yang paling efektif. Karena apa? Karena tanggung jawab itu juga berarti mulai dari bawah sampai ke top manajemen. Makanya saya di sini ini lebih banyak mendengarkan, Pak. Lebih banyak mendengarkan dari usulan teman-teman, kemudian masukan teman-teman, gitu. Dan nanti hanya kalau program sekolah hanya menyesuaikan ketersediaan anggaran seperti apa, kita lebih lalu ke situ. Ya memang sekali dua kali kalau kita punya ide kita sampaikan, tapi tidak serta-merta karena idenya kepala sekolah langsung dilaksanakan. Jadi kita bicarakan dulu dengan teman-teman tidaknya itu. Jadi intinya dari dewan dari kawan-kawan guru ya, kayak dari dewan guru gitu yang lebih utama. Saya tetap meyakini bahwa pengambilan keputusan secara demokratis itu yang terbaik. Ya, alhamdulillah luar biasa ini Pak. Ya, alhamdulillah luar biasa Pak, dari penyampaian data ini untuk bekal ilmu saya Pak. Terima kasih banyak ini atas waktu yang Bapak berikan. Doa terbaik saya Pak untuk sekolah, untuk Bapak selalu sehat, selalu dapat memimpin kami yang baik. Oke, alhamdulillah, makasih banyak Pak. Assalamualaikum Pak.